Review dan kita masih membahas topik signifikansi status Indonesia sebagai negara kelas menengah bawah dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Pak Faisal, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, silakan, Mas. Tampaknya pemerintah cukup optimis, Pak Faisal, untuk Indonesia naik kembali ke posisi kelas menengah atas begitu. Perbaikan ekonomi, kemudian penanganan pandemi, kemudian juga beberapa indikator lainnya yang membuat dari pemerintah optimis terkait dengan kondisi ini. Nah, dari pandangan apa seperti apa? Kita akan coba bahas dari skenario terbaik terlebih dahulu, Pak Faisal. Dengan kondisi yang ada saat ini, dengan adanya PPKM darurat, kemudian juga kasus COVID-19 yang masih belum terkendali. Bahkan perkembangan terbaru ini sudah mencapai 40.000 kasus per harinya, Pak Faisal. Ya, baik. Kalau dengan skenario yang lebih optimis ya, kita memang prediksikan di tahun ini pertumbuhan ekonomi kita sudah bisa positif kembali setelah tahun lalu kan negatif. Yeah. Nah, jadi artinya kalau kita positif lagi pertumbuhan ekonominya gitu ya, nah ini potensi untuk kemudian naik lagi GNI per kapitanya itu menjadi besar. Dan saya rasa memang arahnya bisa ke sana gitu ya. Jadi artinya walaupun sekarang kita turun ke lower middle income, saya juga masih optimis bahwa sebetulnya kita akan nanti kembali lagi segera. Gitu ya, paling tidak kalau tidak tahun ini 2021 ya di 2022 kita sudah kembali lagi ke upper middle income karena tadi kita naiknya tuh sedikit di atas threshold, tapi begitu turun kita sekarang di 3.800-an itu juga di sekitar threshold juga sebetulnya. Jadi ketika ekonominya positif lagi, tuh pertumbuhan ekonominya ini bisa naik lagi. Jadi kalau sekedar naik ke upper middle income, saya rasa dalam waktu tidak terlalu lama ya, ini bisa tercapai ya menurut saya. Tapi yang jadi masalahnya bukan bisa naik lagi atau tidak gitu. Tapi itu tadi mengejar supaya bagaimana kita perjalanan kita ini masih sangat panjang. Jadi bukan hanya naik ke upper middle income saja, tapi ke high income kan, dan itu perjalanannya panjang karena untuk mencapai high income itu sampai 12.700 ya dalam kategorinya World Bank itu gitu ya. Artinya ini masih perjalanannya masih panjang gitu ya. Jadi bukan dalam sekedar status saja upper middle income itu gitu. Karena tapi kalau dia berada dalam range yang paling bawah juga sebetulnya tingkat kesejahteraannya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan apa yang kita rasakan sekarang. Gitu. Baik, dalam hal ini posisinya kita ingin kokoh menyandang status begitu ya, Pak Faisal, ketika adanya dampak pandemi, sementara posisi kita masih batas tipis tadi antara dua status tersebut, kita terkoreksi ke bawah. Sementara bagi mereka yang bisa dikatakan sudah kokoh di level atas dengan adanya pandemi, dampaknya tidak terlalu signifikan, Pak Faisal. Iya, betul. Jadi memang ada beberapa yang mereka cukup kokoh karena dia tidak di sekitar threshold GNI per kapitanya gitu. Tapi ada beberapa juga di selain Indonesia itu yang di sekitar threshold itu juga downgrade gitu. Bahkan yang Panama yang sama-sama kita diumumkan Bank Dunia barusan itu dia naik sempat high income terus turun jadi upper middle income gitu ya. Karena dia masih di threshold gitu. Jadi artinya kita pingin supaya bagaimana supaya ekonomi ini bisa terus tumbuh ya positif bahkan lebih cepat begitu sehingga kita kokoh bukan hanya di upper middle income gitu tapi sampai kepada high income gitu. Baik, itu dari sisi optimis, Pak. Kalau dari sisi sebaliknya, Pak Faisal? Ya, jadi saya perkirakan juga dalam skenario terburuk pun insya Allah nih ya kalau pandeminya kita bisa atasi ya kalaupun misalkan kita tidak bisa mencapai herd immunity gitu ya, kemudian misalkan masih tinggi kasus COVID-nya sampai dengan akhir tahun, kita prediksikan sih paling tidak tahun depan misalnya begitu ya. Nah jadi saya katakan tadi paling tidak tahun depan kita sudah bisa kembali ke pertumbuhan yang positif paling lambat dan kemudian bisa naik kelas lagi ke upper middle income. Jadi artinya saya tidak melihat ke depan itu seburuk-buruknya kita akan terus mengalami penurunan downgrade dari sisi GNI per kapitanya sampai dalam sekali. Kalau kita lihat memang di beberapa negara yang lain ya, yang sama-sama kemarin diumumkan Bank Dunia gitu ya, ada yang turunnya sampai
lebih dari 1.000 US dollar GNI per kapitanya. Kita turun tuh tidak sampai 200 US dollar ya, tapi seperti Iran itu lebih dari 1.000. Artinya cukup dalam turunnya gitu. Tapi kalau saya melihat potensi kita tidak seburuk itu gitu ya. Jadi saya masih optimis sebetulnya. Skenario terburuk pun paling tidak tahun depan kita sudah bisa masuk lagi ke upper middle income. Baik. Pak Faisal, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Pak Faisal, sehat selalu, Pak. Ya, sama-sama, Mas. Baik, terima kasih. Ada Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Dan tadi kita membahas signifikansi status Indonesia sebagai negara kelas menengah ke bawah. Dan tetap di tempat